Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya yang seakidah dengan kami, selawat berta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya, nama Abdul Kariman, Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara, menyampaikan penyuluhan materi anti korupsi. Yang saya hormati Bapak Ibu para auditor, hadirin hadirat yang berbahagia. Baju kotor dimakan ngengat, bara api merah membara. Para auditor tetap semangat menjalankan tugas abdi negara. Tudung saji tak berisi, cukuplah sambal ikan teri. Marilah kita beranikan diri menjadi relawan anti korupsi. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan dengan materi nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Korupsi disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal tentunya adalah berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan eksternal adalah faktor dari luar lingkungan sekeliling kita. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah dari diri pribadi seseorang. Nilai-nilai anti korupsi yang meliputi yaitu kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Harus dimiliki tiap-tiap individu untuk menghadapi munculnya faktor internal, sehingga korupsi terhindar dari diri pribadi seseorang. Nilai-nilai anti korupsi dikelompokkan kepada tiga. Yang pertama adalah inti, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab. Selanjutnya adalah etos kerja, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Kemudian sikap adil, berani, dan peduli. Bapak Ibu, hadirin hadirat, para auditor yang berbahagia, kita selaku aparat pengawas internasional, itu kita harus menanamkan kepribadian sebagaimana saya sebutkan tadi. Mari kita bahas satu persatu. Jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa sifat jujur, manusia tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Kemudian disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri, seseorang akan selalu mampu memperdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya sehari-hari. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya kepada diri kita. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Penerapan nilai tanggung jawab dapat diwujudkan dalam bentuk mempunyai prinsip dan pemikiran kemana arah masa depan yang akan kita tuju. Kemudian selalu belajar untuk menjadi generasi yang berguna. Tidak hanya dengan belajar, akan tetapi mempunyai sikap dan
kepribadian yang baik. Selanjutnya, menyelesaikan tugas-tugas secara individu maupun kelompok yang diberikan oleh atasan dengan baik dan tepat waktu. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Nilai keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus kepada kawan yang berprestasi, sedangkan memberikan saran atau perbaikan dan semangat kepada kawan kita yang gagal dalam berprestasi. Tidak memiliki kawan berdasarkan latar belakang sosial dan latar belakang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah menimbang atau menakar sesuatu secara objektif dan seimbang ketika menilai teman atau orang lain. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya berani. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, berani mengakukan kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Nah, nilai keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk bertanya jika tidak mengerti, berani mengungkapkan pendapat secara bertanggung jawab, berani melaporkan bila melihat orang lain berbuat salah atau bertingkah tidak senonoh, mengajukan saran usul untuk perbaikan dengan cara yang santun. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Bekerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan yang menimbulkan asosiasi dengan keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Nah, penerapan nilai kerja keras dapat diwujudkan dalam bentuk memanfaatkan waktu luang untuk belajar, bersikap aktif, tidak mudah putus asa, dan rajin. Yang selanjutnya adalah kesederhanaan. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya, berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya, tanpa berlebih-lebihan. Prinsip hidup sederhana juga menghindari akan seseorang berkeinginan yang berlebihan. Nah, penerapan nilai kerja keras dapat diwujudkan dalam bentuk tawadhu atau rendah hati. Tidak membeda-bedakan golongan, yaitu golongan sosial ataupun atribut lainnya. Berpakaian yang sopan dan sesuai aturan yang ditetapkan. Merasa cukup dengan apa yang ada, bukan lantaran pasrah, melainkan telah berusaha. Namun, usaha yang kita laksanakan telah maksimal. Menyelaraskan antara kebutuhan atau keinginan dengan kemampuan secara realistis dan proporsional. Bersabar serta berpasrah, kalau kita tidak berusaha, namun terhadap usaha dan doa, itulah hasil yang kita peroleh. Selanjutnya, mandiri. Berarti berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal.
Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang, menjadi tidak tergantung terlalu banyak kepada orang lain. Bapak Ibu, para auditor, hadirin hadirat yang berbahagia. Pada kondisi saat ini, kita selaku aparat pengawas internal pemerintah yang disebut dengan auditor, tentunya kita akan banyak bersentuhan dalam penugasan sehari-hari. Baik itu penugasan dalam review maupun dalam melakukan audit di lapangan. Untuk itu diharapkan kepada kita, marilah tanamkan prinsip-prinsip anti korupsi. Pedomani kode etik, pedomani program kerja, pedomani SOP. Nah, berikut ini saya akan sampaikan tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar laju pergerakan korupsi dapat dibendung bahkan diberantas. Prinsip-prinsip anti korupsi pada dasarnya terkait dengan semua aspek, yaitu aspek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau pribadi. Nah, terhadap akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan. Ini adalah prinsip-prinsip anti korupsi yang harus kita terapkan selaku aparatur sipil negara. Baik kita selaku auditor yang melakukan pengawasan kepada para OPD, organisasi perangkat daerah, maupun rekan-rekan ASN lainnya, baik sebagai pengelola keuangan maupun sebagai pelaksana tugas sehari-hari yang dilaksanakan di OPD masing-masing. Pertama, akuntabilitas. Tentunya secara umum dalam melakukan pengelolaan keuangan harus kita sesuaikan antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerja yang sesuai dengan aturan. Nah, yang kedua adalah transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Dalam proses transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggarannya, proses penyusunan kegiatannya, proses pembahasannya, proses pengawasannya, dan proses evaluasi. Yang selanjutnya adalah kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Kebijakan. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi juga tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan kultur kebijakan. Tidak kalah penting adalah
kontrol terhadap kebijakan tersebut. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evaluasi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap tidak layak lagi. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai lagi. Nah, pada saat ini kita rasakan kebijakan-kebijakan maupun regulasi tersebut akan berganti sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pada saat ini. Itu kita selaku aparatur sipil negara, terlebih auditor terhadap perkembangan-perkembangan terbaru itu harus kita pahami. Kenapa demikian? Karena menjadi untung tombak pengawasan internal pemerintah untuk membantu pimpinan adalah auditor sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian saja dalam kesempatan ini. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan pantun kembali. Ada nasi di atas meja, dimakan bersama keluarga. Mari kita giat bekerja demi negara tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.